Assalamualaikum Ibu Wirda. Waalaikumsalam Ibu Ani. Alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Bu Wirda. Bu Wirda, bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabarnya Ibu Ani hari ini? Alhamdulillah, kabar saya juga baik-baik saja. Saya sehat-sehat saja. Bagaimana Bu Wirda untuk hari-harinya? Kabar Bu Wirda hari ini aman-aman saja ya? Alhamdulillah aman saja, aman-aman saja Bu. Tetapi saya ingin ada yang saya ingin bicarakan dengan Ibu Ani. Hmm? Iya, boleh Bu Wirda, bagaimana? Begini Bu Ani, ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Jadi saya ingin bercerita dengan Bu Ani. Hmm? Iya Bu Wirda, bisa menceritakannya kepada saya apa yang menjadi permasalahannya Bu Wirda? Begini Bu, kan saya ketika mengajar kelas 5 itu di sekolahan saya sering melihat anak-anak itu membuang sampah sembarangan, terutama di laci-laci bangku kelas itu. Padahal di depan kelas itu sudah ada tong sampah yang besar, tetapi anak-anak itu membuang sampahnya masih sembarangan. Oh iya, Bu. Jadi arah perbincangan kita kali ini, Bu Wirda ingin membahas anak-anak kelas 5 yang sering membuang sampah sembarangan. Gitu ya, Bu? Iya betul Bu. Tujuan saya yaitu ingin mencari solusi bagaimana anak-anak ini biar membuang sampahnya pada tempatnya. Jadi tidak membuang sampah sembarangan lagi biar suasana kelas itu bisa enak dipandang mata seperti itu, Bu. Terlihat bersih seperti itu. Iya. Iya, Bu Wirda betul betul sekali. Saya sangat memahami keadaan Bu Wirda. Nah, Bu Wirda sebelum kita mencari solusi, apakah Bu Wirda mengetahui penyebab mereka membuang sampah sembarangan? Uh, Begini Bu Ani, uh, saya paham mereka itu saya amati, saya perhatikan bukan karena tempat sampahnya ya yang jauh sih Bu, tapi di depan kelas itu juga masih berserakan di tepi-tepi tempat sampah itu. Jadi mungkin karena kurang kesadarannya siswa ya Bu, jadi mereka itu masih belum tergerak hatinya untuk membuang sampah di tempat sampah. Ya, begitu ya Bu. Jadi permasalahannya itu anak-anak kurang mempunyai kesadaran diri ya Bu untuk menjaga kebersihan tempatnya. Iya Bu, betul. Sebenarnya ada sih beberapa anak yang sudah membuang sampah pada tempatnya, tapi nyatanya masih ada sampah berserakan di mana-mana, terutama di laci meja itu. Iya Bu. Gini, selain kurangnya kesadaran dari anak-anak, menurut Bu Wirda, apalagi yang menjadi penyebabnya? Ya, mungkin begini Bu, mereka kurang tahu bahayanya membuang sampah sembarangan itu apa, terus akibatnya nanti bagaimana, seperti itu.
Iya, oh, begitu ya Bu ya. Jadi mereka belum tahu dampaknya ya Bu. Nanti kalau membuang sampah sembarangan itu apa gitu ya Bu. Iya, Bu. Mereka belum tahu akibat apa nanti kalau membuang sampah sembarangan. Yang jelas dari segi kebersihan itu kurang baik ya, Bu. Terlihat kotor seperti itu. Dan juga menjadi sarang nyamuk nantinya. Juga bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan dan juga akan datangnya apa itu tuh namanya bencana alam kalau dibiarkan lama-kelamaan. Hmm. Iya Bu, memang anak-anak sekarang masih sangat kurang sadari, kurang sadarnya akan kebersihan lingkungan ya Bu. Jadi kita harus senantiasa intens menyadarkan mereka tentang akibat bahaya atau dampaknya tadi ya Bu ya. Membuang Ya. apa bahayanya dalam membuang sampah sembarangan. Begini Bu Wirda, setelah mendengar kasus yang Ibu Wirda sampaikan tadi, bagaimana ya Bu solusi yang cocok menurut Ibu Wirda untuk menghadapi permasalahan tersebut? Iya Bu Ani, menurut saya berencana akan menyampaikan tentang kesadaran membuang sampah pada tempatnya dan bahayanya jika membuang sampah sembarangan itu apa saja pada anak-anak. Ketika nanti di tengah-tengah pembelajaran yang saya lakukan, baik itu secara lisan langsung atau contoh atau lewat-lewat video atau lewat poster-poster seperti itu pun akan saya selipkan nanti ketika proses pembelajaran saya. Ya, bagus sekali itu idenya Bu Wirda. Iya, Ini ada lagi. ya, Mm, selain itu saya juga akan apa dengan video itu juga mengingatkan anak-anak saya untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian membuat kesepakatan kelasku. Setelah tadi proses video dan pengingatan itu, saya akan membuat kesepakatan kelas dan membuat poster-poster nanti yang ditempel-tempel di kelas atau ditempel di luar kelas saya seperti itu, Bu. Ya, sangat bagus sekali itu Bu Wirda, ide-idenya. Eh, oh ya Bu Wirda, bagaimana ya menurut Bu Wirda itu tadi kan untuk ini ya untuk lingkungan kelas ya Bu Wirda ya. Padahal kita kan juga harus menumbuhkan kesadaran membuang sampah pada tempatnya ini di lingkup yang lebih luas lagi yaitu di lingkungan sekolah. Apakah Bu Wirda mempunyai solusi agar dampak positif ini bisa dirasakan ke semua kelas yang ada di sekolahannya Bu Wirda gitu? Oh, iya Bu, betul sekali. Mungkin saya akan melakukannya tadi di lingkup kelas tadi kan hanya di lingkup kelas saya ya Bu. Saya juga Ya. ada mempunyai rencana bagaimana praktik baik itu bisa tersebar luas ke seluruh sekolah atau kelas-kelas yang ada di sekolahan saya. Jadi itu nanti bisa menjadi kesepakatan sekolah ya Bu ya. Nanti saya terlebih dahulu akan berkonsultasi dengan kepala sekolah saya selaku pemangku kebijakan di sekolah saya supaya ada tindak lanjut yaitu pengembangan P5 nanti mumpung ini kan masih awal-awal semester ya Bu, itu nanti bisa saya Ya. jadikan proyek P5 jadi proyek bersama seperti Hmm. itu tentang menjadikan lingkungan sekolahku bersih gitu dengan judul seperti itu nanti saya akan menerapkan untuk menggalakkan membuang sampah pada tempatnya seperti itu Bu. Wih, keren sekali ide-idenya yang disampaikan Bu Wirda tadi. Terima Jadi kasih. dengan konsep lingkungan sekolah lestari ya Bu ya, itu anak-anak dimotivasi untuk selalu membuang sampah pada tempatnya dan untuk menjaga lingkungan sekolahnya menjadi lestari, indah dan sehat gitu ya Bu ya. Luar biasa sekali itu Bu Wirda. Memang pembelajaran P5 itu merupakan penanaman karakter untuk anak-anak di era kurikulum merdeka sekarang ini. Nah, Bu Wirda, dari beberapa solusi tadi, mestinya ada kan komitmen dari Ibu Wirda untuk bisa terwujudnya rencana tersebut. Hmm, apa ya yang akan Ibu lakukan agar semua rencana itu bisa berjalan dengan baik dan mungkin dalam komitmennya Ibu eh, ibu bisa bisa tidak ya berjalan sendiri atau ibu itu nanti membutuhkan dukungan dari siapa saja orang-orang yang ada di sekitarnya Bu Wirda. Apa kira-kira itu tadi Bu? Apa komitmen ibu dan dukungan apa yang bisa membantu ibu?
Ya Bu, betul sekali. Saya juga harus mempunyai komitmen untuk rencana-rencana saya tadi. Jadi rencana yang hebat belum belum menjadi hebat kalau belum direalisasikan ya Bu ya. Jadi di sini saya tadi kan akan menayangkan video-video ya Bu ya. Bahkan nanti jika anak-anak yang melakukan pelanggaran tadi itu kan ada kesepakatan seperti itu. Jadi ada konsekuensi-konsekuensinya. Uh, jadi setelah itu nanti saya akan melakukan segitiga restitusi itu Bun. Jadi kalau ada yang melanggar itu saya akan menggunakan itu. Jadi anak-anak akan muncul kesadarannya. Dan saya juga akan menjadikan tadi proyek P5 lingkungan sekolahku lestari itu. Saya akan mengupayakan. Kebetulan saya juga termasuk koordinator P5 di sekolah saya. Jadi di situ nanti saya akan bekerja sama dengan apa itu teman-teman sejawat saya untuk pertama kayak sosialisasi seperti itu, baik nanti setelah senam atau setelah upacara seperti itu, sosialisasi terus digalakkan, atau bahkan nanti saya akan mengusulkan untuk mengundang dari narasumber lain seperti Dinas Lingkungan Hidup seperti itu, karena nanti itu membutuhkan apa ya kayak dana seperti itu nanti saya konsultasi dulu dengan kepala sekolah saya, terus nanti bagaimana enaknya seperti itu Bun. Jadi saya sebelum merealisasikan saya harus benar-benar matang untuk merencanakannya. Iya, wah, Bu Wida sangat luar biasa sekali idenya, mendatangkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup. Ini saya bisa ATM ya, Bu, meniru apa yang sudah di apa ide dari Bu Wirda itu tadi. Baik, Bu Wirda, dari Ibu ini ya datang ke saya tadi kemudian menceritakan masalah Ibu ke saya tentang anak-anak yang membuang sampah sembarangan, dan Ibu juga sudah mempunyai solusi-solusi yang bagus sekali untuk kedepannya. Nah, Ibu juga sudah berkomitmen agar terlaksananya rencana-rencana tadi. eh, Sungguh luar biasa ya Bu Wirda ya. Apalagi Bu Wirda merupakan koordinator dari P5. Saya rasa insya Allah akan terlaksana program-program tadi. Amin, amin Bu. Semoga terlaksana dengan Iya, baik dan lancar. iya. Jadi secara tidak sadar itu tadi Ibu bercerita dengan saya tentang permasalahan Ibu, dan Ibu juga sudah menyiapkan beberapa solusi yang sangat luar biasa. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah Ibu sudah plong, lega, atau masih ada yang mengganjal, Bu? Alhamdulillah, saya sudah merasa enak ya Bu, sudah plong karena tadi saya sebelum bercerita dengan jenengan itu kok masih beban seperti itu. Bagaimana saya harus melaksanakan? Ternyata dengan apa ya motivasi dari jenengan setelah bercakap-cakap, ternyata saya sudah menyiapkan rencana seperti itu. Jadi kedepannya saya akan apa? Istilah tinggal melakukan seperti itu. Terima kasih ya Bu ya sudah mendengarkan curhatan saya. Iya, Bu Firda. Saya juga senang sekali, Bu, dalam sesi mendengar ini. Saya juga menemukan banyak sekali pembelajaran dari Ibu. Saya juga ini ikut apa ya, Bu ya? Senang karena Ibu juga sudah merasa plong dan lega, tidak ada ganjalan-ganjalan permasalahan Ibu tadi. Jangan lupa ya, Bu, saya dikabari nanti bagaimana tentang poster dan program-program yang lainnya tadi bisa saya ATM gitu ya Bu, saya tirukan gitu. Terima kasih Bu Ani sudah mendengarkan curhatan saya dengan sabar ya. Insya Allah nanti saya akan kabari bagaimana perkembangan keberlanjutan program-program saya nanti. Saya juga senang mengobrol dengan Bu Ani dan menemukan solusi tentang permasalahan saya. Ya, sama-sama Bu Wirda. Saya juga terima kasih banyak Bu Wirda. Nanti lain kali kita bisa melakukan coaching ini lagi ya Bu, biar kita Ya, bisa sharing-sharing permasalahan kita dan menemukan solusinya nanti. Baik Bu, terima kasih ya. Sehat selalu Bu Wirda. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Ani, sama-sama sampai jumpa kembali. Ya.